Ya, puji Tuhan. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ibu-ibu yang luar biasa. Salam kenal. Banyak dari ibu-ibu mungkin belum kenal saya. Pasti sudah diumumkan nama saya Ruth. Saya asli dari Surabaya, ya ibu-ibu. Tetapi untuk saat ini, sejak pandemi mulai terjadi di banyak bagian negara, saya termasuk salah satu orang yang kena lockdown di negara asing, yaitu di Australia, sejak bulan Maret. Jadi sudah 9 bulan, saya ada di Perth, ibu-ibu. Dan saya pagi ini siang ya, oke. Saya siang ini pengen sharing, tiba-tiba ngerasa sesuatu yang pengen banget saya sharingkan buat ibu-ibu semua. Kebetulan di sini wanita semua ya, kecuali yang tadi pemusik penyembah ya. Oke, kalau ibu-ibu bawa Alkitab di tangan ibu-ibu, nah sebelum kita buka firman, saya ingin sharing sebentar. Sejak pandemik ini, saya nggak tahu bagaimana keadaan ibu-ibu dari jemaat Women of Love, dan saya tidak tahu bagaimana kondisi keluarga-keluarga di sana. Tetapi paling tidak saya cukup banyak memantau, mengikuti progres dari teman-teman yang terjadi di Surabaya. Dan dampak pandemik ini banyak sekali ke berbagai area, termasuk ke financial ya. Salah satunya jelas, selain soal kesehatan juga financial. Dan banyak banget yang mengatakan bahwa tahun ini tahun yang berat sekali. Mostly bilang tahun ini tahun yang berat ya. Sampai ada joke yang mengatakan bahwa tahun 2020 itu isinya cuma Januari, Februari, lalu pandemik. Jadi tidak terasa tiba-tiba kita sudah akan menyelesaikan tahun 2020. Tidak pernah terbayang ya ibu-ibu, siapa yang pernah mikir dalam sejarah hidup kita bakalan kita ngalamin seperti ini. Seluruh dunia, bukan cuma satu daerah, tapi seluruh dunia global. Nah, banyak area pekerjaan yang kena imbas. Beberapa kali saya Zoom sama pengusaha-pengusaha, mereka sempat komplain, sempat curhat, bagaimana omset mereka itu turun sampai 90%. Bukan turun 10, tapi turun 90%. Menurut saya turun 90% itu nggak main-main ya Bu. Menurut saya turun 90% itu terjun bebas. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar, kalau ibu-ibu masih survive dengan suami, dengan keluarga, pekerjaan Anda, puji Tuhan. Tetapi begitu banyak yang mereka betul-betul struggle, mereka betul-betul mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat. Tapi satu sisi yang lain, saya juga ngomong sama pengusaha-pengusaha itu. Sebetulnya banyak pengusaha mengeluh tiba-tiba omset turun drastis ya. Nah, ibu-ibu mungkin sedikit saya sharing, banyak ibu-ibu yang belum kenal saya. Saya sama suami itu, kami berdua itu adalah full time melayani Tuhan sepenuh waktu, tapi bukan full time di gereja, di mana artinya tidak ada gaji tetap dari gereja. Saya full pelayanan, saya full seorang yang bergerak dari mimbar ke mimbar. Tadi di awal-awal, waktu ibu-ibu semua belum masuk, masih 5-6 orang, saya sempat sharing dengan Ibu Evelyn juga. Selama ini pelayanan saya 95% itu ada di Surabaya. Karena Surabaya itu, mungkin ibu-ibu ada yang punya keluarga di Surabaya, atau bahkan yang berasal dari Surabaya tadinya. Ibu-ibu tahu ya, kalau di Surabaya itu persekutuan doa banyak banget. Seperti jamur di musim hujan ya. Ibu-ibu bisa ketemu persekutuan dari hari Senin sampai hari Senin, dari pagi sampai malam, Surabaya Barat, Surabaya Tengah, Surabaya Timur, Utara, Selatan, ada persekutuan. Persekutuan wanita ada, persekutuan pria ada, persekutuan bisnismen ada, persekutuan campur-campur ada. Nah, saya jadwal persekutuan dan gereja-gereja di Surabaya aja udah habis, sehingga tidak memungkinkan kayak misalnya pelayanan ke Jakarta.
1 bulan saya tuh pelayanan 80 kali khotbah ibu-ibu. 1 bulan 80 preaching. Jadi kalau ibu-ibu hitung 80 bagi 30 berarti 1 hari 2 sampai 3 Bu. Iya. Kadang-kadang hari Minggu bisa sampai 10 session. 10 kali khotbah. Jadi yang namanya bibir ini sudah Bapak ya, ibu-ibu sudah lentur banget ya. Jadi itu kerjaan saya selama ini full. Makanya itu Surabaya semua, belum sempat sudah ke Jakarta, itu jarang sekali. Hanya ada 1-2 gereja yang saya bisa ke Jakarta untuk layanin. Nah, pada waktu pandemik ini terjadi, ibu-ibu banyak orang berpikir pengusaha-pengusaha mereka cuman mereka yang susah. Sebetulnya pendeta kayak saya, hamba Tuhan kayak saya, sebetulnya mirip dengan mereka. Mirip dengan pengusaha. Maksudnya gimana, Bu? Saya tidak munafik. 100% income yang Tuhan berikan kepada saya adalah datang lewat persembahan kasih. Bahasa kerennya persembahan kasih. Bahasa sederhananya amplop, ibu-ibu. Amplop, ya kan? Jadi saya dikasih berkat sama Tuhan tuh dari amplop ke amplop, kan ceritanya gitu. Ya, jadi kayak orang bikin usaha, kayak orang buka toko, kena pandemik sepi semua. Lah, saya kena pandemik pede gak buka semua ibu-ibu. Terus gereja tutup. Undangan khotbah Zoom itu baru mulai bulan April kalau enggak Mei. Jadi itu pun jauh banget kalau dibandingkan dengan sebelum pandemik. Kalau 1 bulan dulu sebelum pandemik, saya bisa khotbah 80 kali. Setelah pandemik, di Perth, ibu-ibu harus tahu ya, kalau di Australia itu gereja Indonesia itu enggak sebanyak gereja di Indonesia, di Indonesia sendiri ya. Di sini enggak ada ibu-ibu kebaktian wanita, enggak ada doa puasa. Ibadahnya ya cuma 1 kali minggu tok, ibu-ibu, minggu aja. Jadi di sini banyak nganggur. Biasanya 1 bulan 80 kali, terjebak di Perth 1 bulan paling 4 kali awal-awal. Itu udah bagus, udah ciamik itu 4 kali. Terus sekarang aja jadi paling 8 kali. Tapi 8 dibanding 80 tuh berarti omset penurunan berapa persen ya Bu ya? Saya lihat di sini mungkin banyak ibu-ibu businesswoman ini ya. Jadi tadinya 80, tiba-tiba turun jadi 8. Itu berarti omset saya sama dengan pengusaha-pengusaha, turun 90% ibu-ibu. Saya ngomong sama bapak-bapak, bapak-bapak jangan sumpah. Kalau bapak-bapak sumpah, lihat saya supaya terhibur. Bahwa saya itu juga tidak beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak bilang konsumen, customer turun 90%. Sama Pak, saya undangan khotbah turun 90%. Nah, tapi saya bilang gini sama bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak masih lumayan. Sesusah-susahnya bapak-bapak masih ada posisi di Indonesia. Artinya itu pengeluaran masih dalam rupiah. Nah, kalau saya pengeluaran dikurskan dolar, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kalau di Surabaya, saya tidak tahu Jakarta ya. Kalau di Surabaya dengan modal 50.000 nih ya, ceritanya 50.000 nih, kita bisa makan untuk 1 keluarga, Bu. Kalau di Surabaya, 4 orang. Saya punya 2 anak. Tapi kalau 50.000 itu dikurskan dolar, berarti $5. Di sini itu cuma bisa beli bubble tea, Bu. Dan itu pun tanpa pearl-nya, tanpa bubble-nya. Jadi cuma milk tea-nya. Polosan, itu $5 ukuran kecil lagi. Nah, ibu-ibu bisa bayangkan, saya terjebak di sini selama 9 bulan dengan kondisi turis visa, di mana turis visa tidak membolehkan kita bekerja. Suami dengan kondisi sebagai guardian, karena anak saya di bawah 18 tahun, jadi suami otomatis dengan visa guardian juga tidak mengizinkan untuk kerja. Jadi dua-dua, saya dan suami di sini full pengangguran. Full benar-benar. Terus mungkin ibu-ibu mikirkan masih bisa berharap pada tabungan. Nah, itu ada kejadian lucu lagi. Sempat selama 4 bulan, tabungan kami kelok ibu-ibu, karena ternyata waktu pakai mobile banking, itu kan mobile banking dikonekkan dengan nomor handphone. Nah, nomor handphone kami yang di Indonesia itu kita lupa untuk ngasih pulsa. Singkat cerita, mobile handphonenya nomornya hangus.
karena nomornya hangus, mobile banking nggak bisa jalan. Sempurna kan, Bu? Sempurna, luar biasa. Sampai saya sempat stres nih, Bu. Aduh Tuhan, ini di negeri orang, gimana kita mau bertahan? Anak-anak butuh tetap dikasih makan, pengeluaran. Itu yang terjadi selama beberapa bulan, Ibu-Ibu. Tapi saya mau sharing satu kata yang saya kepengen ibu-ibu mengalami. Saya kasih tahu dulu ibu-ibu ya, tahun depan, mungkin ibu-ibu merasa kita sukacita, vaksin sebentar lagi akan datang. Puji Tuhan. Tapi ibu-ibu dengarkan, tambah tahun ke depan, keadaan akan makin tidak mudah. Saya bocorin ibu ya, tambah tahun ke depan, keadaan makin tidak mudah. Saudara tidak bisa lagi mengandalkan. Banyak orang yang merasa tenang karena pabriknya jalan. Tiba-tiba gara-gara pandemi nggak jalan. Banyak orang yang merasa aman karena pekerjaannya bagus. Tiba-tiba kena pandemi jadi tidak bagus. Banyak orang yang merasa tenang karena income rutin. Tiba-tiba kena pandemi semuanya berubah. Dan tahun depan kita akan menghadapi masa-masa yang seperti itu, di mana apa yang kita andalin tiba-tiba tidak bisa kita harapin. Nah, ibu-ibu semua dengarkan, butuh mengalami satu kata ini, yaitu favor. Saya ulangin ya, ibu-ibu butuh ngalamin satu kata ini, namanya favor. Favor itu kalau bahasa Indonesia mengatakan kasih karunia. Ada yang bilang kemurahan, perkenanan. Tapi izinkan saya mendeskripsikan dengan bahasa sederhana. Favor, kalau ibu-ibu tahu kata favorit. Seorang oma, kalau punya cucu favorit, pasti cucu itu menerima perlakuan lain dari yang lain. Betul ya? Pasti dibedakan. Itu namanya favorit. Kalau seorang oma punya cucu favorit, maka cucu yang satu ini akan menerima treatment yang spesial. Yang lain nggak dapat. Dia akan menerima kemudahan-kemudahan yang tidak didapatkan yang lain. Kata favor artinya perlakuan yang spesial yang Tuhan lakukan kepada seseorang, yang membuat orang itu dibedakan. Yang lain dapatnya susah, orang ini gampang. Yang lain untuk dapetin sesuatu harus berdarah-berdarah, dia dapetin kok enak banget. Yang lain kekeringan, dia kelimpahan. Yang lain mengalami musibah, dia di bawah perlindungan. Itu namanya favor. Karena ada perlakuan istimewa Tuhan atas dia. Nah, saudara butuh favor. Butuh Tuhan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada saudara. Kenapa? Karena waktunya akan tiba, Anda tidak akan bisa mengandalkan pekerjaan yang selama ini sudah rutin. Sesuatu bisa tiba-tiba terjadi. Kondisi politik di Indonesia juga bisa tiba-tiba berubah, yang mengubah banyak area. Tapi kalau saudara punya favor, selalu ada mengelilingi saudara. Maka seperti Ishak di tanah yang kering, yang lain kering. Bahkan mungkin tetangganya meniru Ishak, menabur benih di tanah yang sama-sama kering. Tapi tetangganya tidak dapatkan panen, Ishak dapat. Itu namanya favor. Bisa nangkap ya ibu-ibu? Ibu-ibu, saya mengencourage Anda, ambil, alami, supaya favor ini jadi nyata. Jadi ketika pandemik ini, semua bilang omset turun 90%.
Tapi orang yang mengalami favor Tuhan, biarpun omset turun, dia mengalami pemeliharaan yang penuh dengan kelimpahan. Itu favor. Di tengah pandemik, yang lain struggle sampai susah. Orang yang mengalami favor akan tetap ada di atas. Favor akan membawa ibu-ibu bisa masuk ke tempat-tempat yang tidak bisa ditempati dimasuki orang lain. Favor akan membuka pintu-pintu bagi ibu-ibu yang mana tidak bisa dibuka oleh orang lain. Favor tiba-tiba akan membawa Anda ke puncak, walaupun secara persyaratan Anda tidak memenuhi syarat. Tapi tiba-tiba Anda dibawa ke puncak. Itu namanya favor. Misalnya, ada orang yang secara background pendidikan tidak memenuhi syarat, tapi dia dipilih jadi manajer atau pimpinan. Sementara saingan-saingan yang lain yang pendidikannya tinggi-tinggi malah dan pengalamannya besar-besar hebat tapi tidak keterima. Itu namanya favor. Orang Cina bilangnya hoki, tapi di dalam Alkitab dibilang favor. Favor, ya ibu-ibu. Nah, saya mau kasih kabar baik. Bu, favor ini ternyata adalah birthright. Bahasa Inggrisnya itu birthright. Artinya apa? Hak yang kita terima sejak kita lahir di dalam Kristus. Saya kasih lihat ibu-ibu ya. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ayat ke-13, sorry. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu. Alkitab bilang gini, letakkan pengharapanmu. Oke ya, letakkan pengharapanmu. Dalam bahasa Inggris dituliskan put your hope. Letakkan pengharapanmu seluruhnya. Put your hope totally. All your hope. Taruh di atas apa? Favor. Jadi Tuhan itu bilang begini, menurut 1 Petrus 1 ayat 13. Ibu-ibu pasti punya pengharapan dong siang ini. Ada yang berharap mungkin terobosan keuangan. Ada yang mungkin berharap pemulihan kesehatan. Ada yang mungkin berharap pekerjaan untuk anak-anak. Ada yang mungkin berharap untuk mujizat dalam studi anak-anak. Ada yang mungkin berharap apapun. Alkitab bilang begini, taruh harapanmu atas dasar favor yang dianugerahkan kepadamu. Jadi ternyata favor ini sudah dianugerahkan kepada saudara dan saya. Kapan? Pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Sejak saudara dan saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak saat itu kita lahir baru, kita membawa di dalam kehidupan kita akses untuk mengalami perlakuan istimewa dari surga. Akses untuk dibedakan dari orang-orang yang lain. Akses untuk ditreat secara spesial dibandingkan dengan orang yang lain. Satu lagi, dalam kitab Ibrani, Ibu-Ibu. Kitab Ibrani ya. Ibrani pasal yang keempat. Alkitab bilang begini, sebab itu marilah dengan penuh keberanian. Bahasa Inggrisnya bukan pakai kata keberanian. Dengan confidence, dengan keyakinan. Jadi jangan ragu, maksudnya percayalah gitu loh. Dengan confidence itu dengan keyakinan. Istilahnya sama seperti siang ini saya ngomongin ibu-ibu, percayalah gitu loh. Datanglah kepada tahta, tahta apa? Alkitab dengan jelas menuliskan tahta favor. Tahta favor. Jadi kata favor bahasa aslinya itu karis, itu keset, semua mirip. Kata favor, kasih karunia. Marilah kita dengan confidence, yakin banget. Bukan, bener nggak ya? Omongannya Burut, bener nggak ya? Gue bisa dapat favor nggak ya? Marilah kita dengan keyakinan menghampiri Tuhan, menghampiri tahta favor, supaya apa? Kita menerima rahmat. Rahmat ini juga favor, ibu-ibu ya. Kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Kita mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia untuk apa? Favor untuk apa? Untuk dapatkan pertolongan. Jadi di masa pandemik seperti ini, contohnya misalnya ketika kita bergumul soal keuangan,
Marilah kita dengan keberanian, dengan yakin datang ke Tuhan untuk mendapatkan favor, untuk menolong kita pada kondisi ini. Nah, kira-kira terjemahan simpelnya begitu. Jadi ternyata ibu-ibu, favor itu haknya kita. Sejak kita dilahirkan di dalam Tuhan. Jadi, banyak dari saudara dan saya tidak ngerti ini. Karena tidak ngerti ini, sayang banget kita tidak ngalamin. Ternyata favor, perlakuan istimewa, itu harusnya menjadi milik anak Tuhan. Jadi kalau ibu-ibu tanya, tapi kenapa ya Bu, kok ada banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya susah banget? Saya nggak berani menghakimi. Faktornya bisa banyak penyebab. Tapi salah satu faktor yang bisa menyebabkan kita tidak mengalami breakthrough dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak mengerti bahwa kita ini punya fasilitas, kita ini punya akses ini. Tapi seringkali kita nggak ngerti, ibu-ibu. Nah, karena nggak ngerti, nggak dipakai. Ibaratnya gini, ibu-ibu kalau ngasih orang desa, misalnya katakan kartu ATM, di dalam kartu ATM itu ada duitnya. Kalau dimasukkan ke mesin ATM, dia bisa akses duit. Katakan di dalam kartu itu ada saldo sekitar 10 miliar. Lalu ibu-ibu kasih itu untuk orang desa. Nah, orang desa mungkin dipakai buat ganjal pintu. Gak ngerti. Nah, berapa banyak orang Kristen seperti itu. Kita itu dikasih kartu, tapi kita itu enggak make. Kenapa? Karena kita enggak ngerti. Kenapa kita enggak ngerti? Karena kita enggak diterangin. Kita enggak diterangin. Kenapa kita enggak diterangin? Mungkin juga karena yang enggak menerangin juga enggak ngerti. Jadi banyak yang enggak mengerti. Pengertian saya mengenai favor itu baru terjadi sekitar 3 tahun lalu, Ibu. Dan sejak itu, hidup saya dan keluarga, kami tiap hari berjalan dari miracle ke miracle. Dari mujizat kepada mujizat. Nah, saya kasih kabar lagi gembiranya tuh gini, mengenai favor, ibu-ibu. Di Alkitab, jadi ternyata favor ini akses kita, amin ya ibu-ibu ya, hak yang Tuhan kasih di dalam Kristus Yesus. Nah, ketika Tuhan memberikan perjanjian ini atau covenant ini, ibu-ibu tangkap baik-baik. Setiap kali Tuhan memberikan covenant atau janji, Tuhan tidak pernah membatalkan. Tidak pernah. Salah satu contoh. Di dalam Kejadian 16 ayat 9 dan 10, ibu-ibu tidak usah baca, tidak apa-apa, saya cerita. Pada waktu itu, Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham dan Sarah. Lalu Hagar menangis karena melihat Ismail sekarat. Tuhan berkata begini, jangan takut, sebab aku akan membuat keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Contoh lain, Tuhan pernah ngomong sama Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 17. Keturunanmu, keturunan Daud, akan selalu ada di hadapanku untuk selama-lamanya. Mungkin ibu-ibu mikir, mana keturunannya Daud? Sampai hari ini mana? Ada. Keturunan Daud yang masih ada sekarang adalah dari, kalau ibu-ibu tahu, keluarga Ratu Elizabeth. Jadi keluarga Ratu Elizabeth itu dari keturunan Daud, ibu-ibu. Itu jadi dari garis keturunan Yahudi. Jadi Tuhan menepati janji. Tuhan itu setia, ibu-ibu. Saya tidak tahu ibu-ibu sudah terima janji apa dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah pernah berjanji, Tuhan akan memelihara engkau dan seisi rumahmu. Dia akan menepatinya. Waktu molor mungkin, tapi tidak akan Tuhan gagal. Amin, Bu. Mungkin Tuhan sudah berjanji. Tuhan akan memberkati anak-anakmu menjadi anak-anak yang perkasa di bumi. Kalau Tuhan sudah berbicara demikian, Tuhan akan menepati. Molor bisa. Tertunda bisa sangat terjadi. Tetapi Tuhan cancel, tidak.
Waktu Tuhan berjanji membawa orang Israel keluar masuk ke tanah perjanjian. Bukankah Tuhan menepati janji? Walaupun generasi pertama gagal menerima. Tapi yang menerima anak-anaknya, keturunannya. Tapi Tuhan tidak pernah batalkan dan menggagalkan janjinya. Apa yang keluar dari mulut Tuhan? Tuhan setia. Firman Tuhan menuliskan begini, semua yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Salah satu perjanjian Tuhan buat anak-anaknya adalah the covenant of favor. Perjanjian favor. Bahwa sejak Yesus mati di atas kayu salib, dia menyediakan akses bahwa anak-anaknya akan menerima special treatment. Amin Ibu-Ibu. Kalau kita tidak manfaatkan, kita akan rugi. Saya mau ngajak kita belajar tentang satu perempuan. Dalam kitab Yosua, pasal yang ke-15. Kita lihat. Yosua pasal yang ke-15. Ayat yang ke-16. Yosua pasal 15, ayat yang ke-16. Oke, sampai dengan ayat yang ke-17, 18, kita lihat ya. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Jadi ada satu anak Kaleb yang namanya Aksa. Dan Otniel anak Kenaz saudara Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Perhatikan ayat 18. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya. Siapa perempuan itu? Aksa, anaknya Kaleb. Ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Saya mau cerita ibu-ibu tentang wanita hebat yang namanya Aksa. Jarang orang mengkhotbahkan tentang nama perempuan ini. Dalam tradisi orang Israel, ibu-ibu, adalah sangat tidak pantas seorang perempuan itu meminta jatah warisan. Nah, pembagian warisan di dalam tradisi Yahudi adalah seperti ini. Warisan jatuh ke tangan anak sulung itu terbesar. Jadi ke anak sulung itu terbesar. Makanya ada yang dinamakan berkat kesulungan. Berkat kesulungan itu seberapa besar kalau jatah anak sulung? Itu misalnya kalau warisan itu sekitar 90% itu warisan jatuh anak nomor 1 laki-laki. Anak laki-laki number 1. Itu dapat 90%. Gila, gede banget ya. Yang 10% dibagikan ke anak laki-laki yang lain. Jadi kalau anaknya 10 ya dibagi 9. Anak sulung dapat 90%, yang 10% dibagi 9 anak. Kecil banget. Anak perempuan di mana? Enggak masuk. Anak perempuan nanti dompleng suami. Suami yang nanti dapat warisan dari bapak ibunya. Nah, adalah sangat tidak lumrah seorang wanita itu meminta jatah warisan. Tapi ibu-ibu tahu, ada seorang perempuan namanya Aksa, itu berani meminta warisan kepada Kaleb. Sebetulnya ini bukan kejadian pertama kali seorang perempuan meminta warisan kepada bapaknya. Ada anak-anak perempuan yang lain yang tidak dikenal dan tidak disebut namanya, itu mereka juga meminta warisan kepada bapaknya. Karena di antara keluarganya tidak ada anak laki-laki. Nah, biasanya di dalam pengaturan orang Yahudi, gimana kalau seorang ayah itu tidak punya anak laki-laki, warisannya jatuh ke siapa? Maka warisannya jatuh ke tangan adiknya. Jatuh ke tangan saudaranya. Kalau tidak punya anak laki-laki. Jadi anak perempuan itu kasihan deh ibu-ibu. Pokoknya nggak dapat apa-apa. Tetapi yang luar biasa, itu ternyata
anak perempuan yang namanya Aksa, bayangin ibu-ibu, berani datang kepada Kaleb untuk minta. Ini loh ibu-ibu, wanita yang ngerti apa yang menjadi haknya. Sebetulnya Aksa bisa melakukan seperti ini karena sebelumnya pernah ada kejadian. Jadi ada anak-anak perempuan yang namanya tidak disebut oleh Alkitab. Itu datang kepada Musa dan mereka bilang begini, Bapak kami itu sudah mati. Daripada tidak ada yang teruskan, tolong berikan kepada kami sebagai anak-anak dari Bapak kami walaupun kami ini perempuan. Nah Musa tanya ke Tuhan, Tuhan ya apa ini kok ada dalam bahasa Inggrisnya itu kok ada yang kurang ajar nih minta seperti ini. Tuhan jawab begini, betul apa yang dikatakan anak-anak perempuan itu. Berikan kepada mereka apa yang menjadi jatah mereka. Saya waktu baca itu saya kaget ibu-ibu. Loh kok boleh ya sama Tuhan? Kenapa? Karena Aksa ini ngerti. Ketika Tuhan memberkati Abraham, aku akan memberkati keturunanmu. Keturunanmu semuanya akan menjadi berkat. Tuhan tidak pernah bilang gini loh ibu-ibu, aku akan memberkati keturunanmu yang laki-laki. Oke? Tidak pernah loh. Tuhan bilang, aku memberkati keturunanmu. Cuman orang Israel sudah terlanjur terbiasa dengan tradition. Sehingga mereka terbiasa dengan tradisi yang bertahun-tahun, ratusan tahun, bahwa anak perempuan tidak mendapat jatah. Tapi muncul orang-orang yang istilahnya itu gini. Mereka ngerti, istilahnya gini, mereka tuh ngerti apa ya bahasanya perjanjian. Mereka tuh ngerti lubang perjanjiannya itu loh. Loh, di perjanjian itu ada ngomong kayak gini. Loh, Tuhan loh enggak pernah ngomong anak-anak laki tok. Semua keturunanmu akan diberkati dan menjadi berkat. Loh, akhirnya perempuan-perempuan ini memberanikan diri untuk mengambil apa yang menjadi hak mereka. Dan singkat cerita, Alkitab menuliskan, Kaleb memberikan kepada Aksa mata air di hulu dan di hilir. Nggak main-main, Bu, yang dikasih buat Aksa mata air, hulu sama hilir berarti kan alfa omega itu, dari awal sampai akhir. Pembukaan dan penutupan dikasihkan semua sama Aksa. Itu luar biasa. Ibu dengar, walaupun kita itu wanita, tapi Ibu dengar, seringkali kita itu punya peranan yang sangat kuat untuk tanpa kita sadari mengubah nasib keluarga kita. Sama seperti Aksa. Ketika ibu-ibu dan saya tahu bahwa kita punya akses ini, mari kita manfaatkan. Bagaimana cara kita mengaktifkan favor? Saya kasih satu tips saja. Bagaimana cara kita mengaktifkan favor? Caranya simple, Bu. Dengan yang namanya declare. Salah satu cara. Tidak satu-satunya ya, Bu. Jadi jangan salah. Nanti ada orang bilang, wah, jadi aku berbuat dosa sembarangan, aku juga bisa ngalamin favor. Oh no, tidak. Salah satu cara yang paling simple adalah declare, mendeklarasikan. Alkitab bilang begini, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Bahasa aslinya itu begini, apa yang kamu ikat dengan perkataanmu di bumi akan terikat di surga. Ibu, di dalam satu khotbah saya yang lain, saya membahas tentang kuasa kata-kata. Setiap kata-kata yang kita sebut, sebetulnya sedang mengikat sesuatu. Ketika kita melepaskan kata-kata yang negatif, kita sedang mengikat yang negatif. Ketika kita melepaskan kata-kata yang positif, kita juga mengikat yang positif. Dan itu tinggal tunggu waktu, apa yang kita ikat akan menjadi kenyataan di dalam alam fisik. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8 juga bilang begini, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan pernah lupa memperkatakan, declare setiap perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada ibu-ibu dan saya. Saya mau akhirin aja dengan sebuah kesaksian supaya ibu-ibu nangkap. Oke, pengajarannya sudah, sekarang mau kesaksian Ibu. Saya selama 9 bulan mengalami banyak hal yang luar biasa dengan Tuhan.
kadang seperti jet coaster. Ikut Tuhan itu, kata seorang hamba Tuhan, ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri enak, ibu-ibu. 1 Oktober yang lalu, bagi ibu-ibu yang mungkin sempat lihat YouTube, saya ada di beberapa YouTube, saya sempat sharing, saya secara ajaib, pada waktu saya membawa anak-anak saya ke Australia pertama kali, terus terang kami mendapatkan kebaikan dari Tuhan melalui satu teman yang dia itu kontrak rumah, dan dia bilang, "Bu Ruth, nggak usah kontrak, tinggal bareng kita aja." Dia juga sama, masukkan anaknya bulan Oktober tahun 2019. Jadi sama, masuk bareng. Saya tinggal bareng dengan mereka. Nah, akhirnya selama kelok baru kerasa, Bu. Dulu awal-awal nggak kerasa karena saya pulang pergi. Surabaya 2 minggu, balik ke Perth 2 minggu. Seperti itu nggak kerasa. Sampai ketika kena lockdown, saya baru ngerasa bagaimana tinggal bersama dengan orang lain. Rupanya saya nggak biasa, ibu-ibu. Saya nggak biasa. Mereka baik, tapi saya tetap merasa ada area-area di mana habit mereka nggak cocok dengan saya. Saya merasa nggak bisa nyocokin dengan habitnya mereka. Jadi ya, akhirnya saya tuh sempat tertekan. Saya tuh nangis sama Tuhan. Saya bilang, "Pak, aku minta Mbok dibawa keluar. Tapi kalau kontrak suami dan anak-anak tidak setuju. Karena di sini tidak ada income, masih harus pengeluaran lagi, ibu-ibu. Kalau teman saya yang saya nunuti itu enak, tapi ya dibilang enak, ya nggak enak banget. Enaknya tuh gini, suaminya posisi di Surabaya, kerjaan masih jalan, istri kelok di sini, jadi tiap minggu atau apa tinggal telepon, "Pak, aku butuh duit sekian, kirim. Pak, aku butuh duit. Pak, aku butuh duit." Saya perhatiin ibu-ibu, tiap kali dia habis dapat kiriman duit, nggak lama belanja ke Sarah, nggak lama belanja ke Coach. Aduh, enak banget ya, enak banget. Lah dia bisa telepon, "Pak, minta duit. Pak, kirimin duit." Lah saya telepon sama siapa, ibu-ibu? Saya sama suami juga gelap di sini, sama-sama pengangguran. Jadi suami dan anak-anak tidak setuju kalau kami kontrak. Saya sembayang, Tuhan, mereka tidak setuju, tapi aku udah tidak tahan, pengen keluar. Akhirnya dapat mujizat, Bu. Singkat cerita dapat mujizat, dipinjemi rumah ini yang menjadi background saya Zoom ini, Bu. Rumahnya bukan rumah baru, tapi gede, 700 meter persegi, luas. Terus kemudian saya tanya sama yang punya rumah, enggak kenal, Bu, mujizat. Jadi yang punya rumah ini bibi dari seorang kenalan. Itu bukan karena saya woro-woro, "Teman-teman, tolong pemberitahuan, saya lagi butuh rumah nih, barang siapa yang punya, tolong dibantu." Oh, saya enggak pengumuman, ibu-ibu. Tapi saya enggak ingin ceritakan terlalu panjang. Singkat cerita, tanggal 1 Oktober saya menempati rumah ini, dan waktu saya tanya sama ibu yang punya rumah, saya tanya, "Taci, saya diizinkan tinggal sampai kapan?" Dia terus terang jawab, "Terserah Bu Ruth." Saya bilang gini, "Pokoknya gini, Ci, saya janji border dibuka, penerbangan internasional sudah boleh masuk ke Perth, saya akan balik Indo, saya akan urus tabungan saya, supaya saya bisa sediain rumah sendiri, saya akan segera keluar." Itu pembicaraan awal, ibu-ibu. Wis, nggak usah bingung itu, sudah, nggak usah bingung, Ibu Ruth tempatin aja. Kita nggak akan gampang ngusir Ibu Ruth lah, nggak seperti itulah. Sudah, nggak usah kepikiran itu, santai aja. 1 Oktober, ibu-ibu. 28 November, hari Sabtu, jam 8 malam. Lagi di tengah-tengah acara penyembahan, tiba-tiba saya mendapatkan WA dari beliau. "Bu Ruth, dengan berat hati saya ingin menyampaikan bahwa saya dengan suami udah berunding, Ibu Ruth kami kasih waktu sampai akhir Desember untuk keluar." Langsung dieng sampai Desember. Tanggal 28 November, Bu. Terus namanya lagi nyembah, nggak jadi nyembah, sumpah, Bu. Saya sumpah terima WA tuh, mau nangis tak tahan karena di depannya orang, jangan sampai tahu, jangan sampai tahu. Saya stres. Nggak tahu alasan apapun, saya nggak berusaha cari tahu.
Saya pulang ke rumah, saya bingung bagaimana cerita sama suami. Tapi akhirnya saya tetap ceritakan. Suami saya kaget. Besok paginya, pokoknya sepanjang malam itu suami saya tidak bisa tidur, ibu-ibu. Sumpek dia. Saya bilang gini, ya sudahlah, kok nggak apa-apa kita cari kontrakan aja lah. Nanti kalau soal bayar, ya kita lo selama ini tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan lo sudah janji bahwa kita akan disertai. Tuhan tidak mungkin. Bukankah Alkitab itu bilang, Daud ngomong, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah kulihat anak orang benar meminta-minta. Kita tidak mungkin sampai ngemis kok. Nggak tahu ya apa caranya, pasti sah. Saya bangun semangat, tapi tetap tidak ngefek. Dia tetap sumpek ibu-ibu. Bahkan dia bilang gini, kamu sih, dulu tak bilangin gak usah pindah-pindah. Sekarang diusir kayak gini. Kita balik aja ke rumah lama. Wah, jangan kok, ngisi-ngisi ya. Ini seperti malu-maluin. Jangan balik kucing. Terus saudara, pagi saya bangun, saya sembahyang, saya nyembah. Ibu-ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya angkat tangan dan saya bilang begini, Father, I don't understand. Bapakku tidak ngerti kenapa ini terjadi. But I trust you. Aku percaya sama engkau bahwa engkau tidak akan biarkan kami. Engkau sudah pernah berjanji sejak awal pandemi bahwa engkau akan memelihara kami dengan segala kelimpahan. Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau tidak akan melantarkan kami. I don't know how. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Kalau aku tuh kontrak, ibu-ibu, kontrak rumah di Perth itu 14 juta paling murah setahun. Sebulan, sorry. Kok setahun? Setahun mah murah. 14 juta sebulan, Bu. Itu paling murah, Bu. Paling murah 14 juta sebulan. Saya ngomong, Tuhan aku tidak mengerti, tapi kenapa ini terjadi, aku tidak ngerti. Saya tidak mau komplain, Bu. Tiba-tiba hati saya tuh merasa begini, jangan komplain, jangan komplain, jangan komplain. Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya kepadamu. Engkau sudah janji sejak awal kami datang ke Perth, bahwa engkau akan menyertai kami. Engkau sudah ngomong bahwa engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, aku ini anakmu. Aku memiliki akses favor. Aku memiliki favor-Mu, Tuhan. Engkau akan mengangkat aku, Tuhan. Engkau akan memelihara engkau. Engkau akan memelihara dan membuat kami berbeda. Itu doa saya pagi itu. Semangat. Tadi down, bangkit. Ternyata suami saya juga doa yang sama, cuman sedikit beda, ditambahi sama dia. Dia juga doa gini, Tuhan, aku tidak mengerti kenapa ini terjadi, tapi aku mau belajar percaya kepadamu. Tapi izinkan aku masih marah sama yang punya rumah. Izinkan Tuhan, aku masih ngamuk sama yang punya rumah. Enak aja, dipikir kita anak kucing kayak apa, tinggal pindah. Kita barang segini banyak, dipikir keong kali, tinggal pindah gitu tok. Mbok ya dipikir. Jadi dia masih melampiaskan marahnya sama Tuhan. Jadi dia curhat ke Tuhan. Itu jam pagi, ibu-ibu. Kami pergi gereja, setengah 2 siang, kami on the way mau lihat rumah kontrakan. Saya sudah dari malam tuh tidak bisa tidur, saya cari-cari rumah kontrakan. Dalam perjalanan mau mencari rumah kontrakan, tiba-tiba saya menerima telepon ibu-ibu. Saya menerima telepon, jadi cuma jeda 18 jam. Dari jam 8 malam saya diusir. Saya malam itu waktu sumpek saya cuma cerita sama 2 anak rohani. Saya bilang sama mereka jangan cerita siapa-siapa. Karena saya tidak mau, saya masih berusaha untuk diem, karena berusaha mencerna maunya Tuhan itu apa. Jangan cerita siapa-siapa. Ternyata hari itu, hari Minggu, ada anak rohani saya yang ketiga, dia dapat suara Tuhan untuk menyampaikan ke anak rohani saya yang ini. Telepon-teleponan, yang ini bocor. Kamu tahu enggak apa yang dialami Cerut? Diceritakanlah ibu-ibu. Lalu dia tanya, berapa sih kontrak rumah di Perth? Wah, aku enggak tahu, kamu coba lihat ke website. Setelah dia selesai telepon, dia mikir gini, ngapain gua lihat di website? Gua tak lihat tanya anak ini, karena anak rohani saya yang keempat ini pernah tinggal di Perth. Kan dia pasti tahu. Lalu dia telepon, kontrak rumah di Perth berapa? Buat siapa? Kata dia, buat saya nanti kalau jalan-jalan ke Perth. Oh ya sekitar sekian. Wih, mahal ya. Sama mati aku lek kontrak segitu. Tiba-tiba Tuhan bicara, kamu ceritakan apa yang dialami anakku Ruth.
Diceritakanlah sama anak rohani saya yang keempat. Dia kaget ibu-ibu. Karena sudah 3 minggu itu. Anak rohani saya yang keempat, saya juga tidak tahu. Dia itu punya rumah di Perth. Baru dibangun, baru serah terima kunci tanggal 6 November. Dia 3 minggu lagi berdoa ke Tuhan. Siapa ya Tuhan? Orang yang bisa tak minta bantuan untuk nempati rumah itu. Jadi itu ceritanya. 1:30 saya ditelepon, dia bilang, Cirut, mau ndak nempatin? Kita mohon. Saya akhirnya dikasih tempat tinggal baru grace ibu-ibu. Hanya 18 jam. Luar biasa. Dan yang luar biasa juga ibu-ibu, wow, Tuhan itu ajaib. Sampai seluruh keperluan untuk bayar listrik, bayar air, bayar gas. Mereka memaksa, saya tidak boleh bayar untuk tiap bulan. Ibu-ibu dengar, tahun 2021 banyak kondisi sulit. Tapi Anda dan saya akan hidup dari favor ke favor. Amin. Perlakuan-perlakuan istimewa akan Tuhan lakukan atas kita semua. Kita punya akses untuk itu. Mulai hari ini, berhenti mengeluh. Berhenti mengatakan kata-kata negatif, ibu-ibu. Mari belajar berkata seperti Aksa. Dia datang kepada bapaknya. Dan dia dengan keberanian berkata, berikan aku kemurahan. Berikan aku kemurahan ya Tuhan. Sebab aku ini anakmu. Berikan aku kemurahan Tuhan. Sebab aku memiliki perjanjian covenant dengan Engkau. Biarlah kemurahan-Mu menyelamatkan aku pada hari ini Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu terjadi di dalam kerjaanku. Biar kemurahan-Mu terjadi di dalam keluargaku. Kemurahan-Mu terjadi pada anak-anakku. Kemurahan-Mu terjadi pada keluargaku semuanya. Ibu-ibu bangkit. Dan saya berdoa, ibu-ibu dari persekutuan ini sungguh akan menjadi orang-orang yang penuh dengan favor. Dipenuhi dengan favor ke favor. Keadaan boleh goncang, keadaan boleh gonjang-ganjing kayak apapun. Tapi orang yang berjalan di dalam favor Tuhan, mereka akan mengalami pembedaan. Latih mulai dari hari ini, ibu-ibu. Berhenti mengatakan yang negatif. Berhenti mengeluh. Berhenti menceritakan yang negatif. Berhenti bercerita kepada orang-orang, iya ya, keadaan susah ya sekarang. Iya ya, bisnis lagi hancur ya sekarang. Berhenti ibu-ibu. Wanita memiliki kemampuan bisa mengucapkan 400.000 kata lebih banyak dari pria ibu-ibu. Kalau 400.000 kata kelebihan ini ibu-ibu manfaatkan untuk memperkatakan yang positif, berapa banyak demonstrasi favor yang akan terjadi menjadi alam kenyataan di dalam kehidupan kita. Mulai perkatakan anak-anakku dipenuhi dengan favor Tuhan. Anak-anakku loh juga anak-anak yang dikasihi oleh favor Tuhan. Keluargaku akan berjalan dari favor ke favor. Tidak peduli apa kata keadaan, kami akan melihat favor Tuhan dilimpahkan. Kami akan mengalami favor Tuhan. Karena kami akan datang dengan keyakinan untuk menerima favor, untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Amin ibu-ibu. Tangkap ini dengan iman dan kita percaya Tuhan berkuasa. Jadi sekarang ibu-ibu, saya masih 95% pindahan. Tetapi saya cuma pengen saksikan ini bahwa wow, kita adalah Aksa-Aksa. Saya berdoa, kita berani seperti Aksa. Berdiri for your family. Untuk keluarga ibu-ibu. Ketika sesuatu terjadi di tengah keluarga kita, ibu saya berdoa, biarlah ibu-ibu menjadi orang yang tenang. Jangan buru-buru ngomel, jangan buru-buru panik, tapi ibu datang menghadap Tuhan. Kalaupun ibu-ibu tidak ngerti, ibu-ibu bisa katakan, Tuhan aku tidak mengerti, but I trust you. Aku anakmu, lihatlah. Aku anakmu. Saya tuh sampai doa gitu ibu-ibu. Look at me, I am your daughter. Lord, look at me, I'm your daughter. I'm your daughter, Lord. I have your favor. I am your daughter. I have your favor.
Engkau tidak akan membiarkan aku mengalami seperti ini, Tuhan. Karena aku anakmu. Ibu-ibu anaknya Tuhan. Tuhan sayang sama ibu-ibu. Tuhan sayang sama ibu-ibu. Dengarkan. Tidak ada orang yang tolong kita. Kita punya pembela yang lebih dari cukup. Dan ibu-ibu luar biasa. Luar biasa yang Tuhan lakukan. Live from favor to favor. Tahun 2021, biar itu yang terjadi dalam hidup ibu-ibu. Apapun janji yang Tuhan sudah berikan, ibu-ibu jangan menyerah. Tuhan kalau sudah janji, dia setia. Tuhan sudah janji kepada keluarga kami, dia akan menyertai kami selama di perut. Tidak akan dibiarkan ngemis, tidak akan dibiarkan meminta-minta, tidak akan dibiarkan sampai begging. Dan saya katakan, Tuhan, I have your covenant. Aku punya covenant. Aku tidak akan minta-minta. Aku tidak akan ngemis-ngemis. Sebab aku anakmu, Tuhan. I have your favor. Tuhan sungguh membuktikan itu. Amin.